Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, di dunia kita yang sekarang super terkoneksi ini, gimana caranya sebuah pesan yang universal bisa nyambung di berbagai budaya yang beda-beda, tanpa malah jadi konflik? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu pendekatan yang keren banget, dakwah antar budaya. Yuk kita kupas tuntas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, di satu sisi ada pesan yang sifatnya buat semua orang, universal. Tapi di sisi lain, ada ribuan tradisi lokal yang unik dan kaya banget. Terus, gimana cara nyambungin keduanya? Ini nih tantangan utama yang bakal kita bedah. Coba deh lihat di sekeliling kita sekarang. Gara-gara globalisasi, dunia tuh kayak makin sempit ya kan? Interaksi sama orang dari budaya lain itu bukan pilihan lagi, tapi udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Nah, ini yang bikin penting banget buat kita punya pemahaman lintas budaya. Jauh lebih penting dari sebelumnya. Oke, kita mulai dari tantangan besarnya dulu ya, dunia multikultural. Bener sih, keberagaman itu indah banget. Tapi di saat yang sama, ini juga bisa jadi tantangan komunikasi yang, ya perlu kita ngertiin bener-bener. Terus gimana dong cara kita ngadepin tantangan ini? Nah, disinilah muncul satu konsep kunci. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya buat ngebahas apa sih sebenarnya dakwah antar budaya itu? Oke, jadi intinya begini, dakwah antar budaya itu bukan jalan satu arah, bukan cuma ngomong. Kuncinya ada di komunikasi, dialog, dan yang paling penting, saling menghormati. Jadi ini bukan soal maksa-maksa, tapi soal bangun pemahaman bareng-bareng. Nah, ini bagian yang menarik banget nih perbedaannya. Coba kita lihat, kalau dakwah kultural itu adaptasinya ke dalam budaya yang udah ada. Dakwah struktural mainnya di atas, ngubah struktur masyarakat. Nah, dakwah antar budaya, dia ini kerjanya di antara budaya. Disinilah letak kuncinya. Di zaman sekarang, di mana kita pasti ketemu budaya lain, pendekatan di antara ini bukan lagi pilihan, tapi emang udah keharusan. Tujuannya apa? Ya buat bangun pemahaman, bukan salah paham. Pendekatan ini tuh nggak asal muncul loh, ada fondasi ilmunya yang kuat banget di belakangnya. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana ilmu pengetahuan bisa jadi jembatan utamanya. Dan landasan teologisnya, wow, kuat banget. Ayat ini kan jelas banget bilang kalau kita diciptakan beragam itu bukan karena kesalahan, tapi justru tujuannya biar kita bisa saling mengenal. Ini dia akar filosofis dari semua konsep yang kita bahas. Nah, ini yang bikin pendekatan ini jadi efektif banget. Jadi dia tuh kayak pinjam kacamata dari berbagai ilmu sosial. Misalnya dari antropologi, kita belajar membaca simbol-simbol dan makna di dalam sebuah budaya. Dari sosiologi, kita bisa analisis struktur sosial dan nilai-nilai yang penting buat mereka. Terus pastinya ilmu komunikasi ngasih kita toolkit praktis buat berdialog. Nggak cuma dari ilmu sosial, etika komunikasinya itu langsung dari Al-Quran. Jadi ini bukan asal ngomong, ada 3 prinsip utama. Pertama, hikmah, artinya bijaksana. Kita harus pintar-pintar milih waktu, tempat, dan cara ngomong yang pas. Kedua, mau'idhah hasanah. Ini artinya ngasih nasihat yang baik, dengan cara yang adem, nyentuh, bukan yang ngejudge. Dan yang ketiga, mujadalah. Artinya berdialog dengan cara terbaik, bahkan pas lagi beda pendapat, carinya titik temu. Nah, 3 pilar ini yang jadi kompasnya. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang kita lihat gimana sih praktiknya di lapangan. Gimana ceritanya pas nilai-nilai universal ketemu sama tradisi lokal yang spesifik dan unik. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget gimana nilai universal Islam itu justru nggak ngilangin budaya lokal, tapi malah diterjemahin ke dalam ekspresi lokal. Contohnya, nilai persaudaraan atau ukhuwah bisa muncul dalam tradisi makan bareng. Nilai kesopanan bisa kelihatan di pakaian adat setempat. Jadi ini tuh dialog, bukan penaklukan budaya. Contoh nyatanya, wah banyak banget. Mulai dari gimana cara deketin komunitas etnis Tionghoa atau Arab di perantauan yang pastinya beda-beda. Atau gimana caranya pakai kearifan lokal, kayak cerita rakyat atau peribahasa buat jadi kendaraan pesannya. Kuncinya cuma 2, adaptasi dan relevansi. Terus sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Visi besarnya apa? Nah, di bagian terakhir ini kita akan fokus ke sana. Apa sih goal utama dari dakwah antar budaya? Dan ini penting banget buat dicatat. Pendekatan ini ngelihat dakwah bukan cuma soal nyampein pesan, tapi sebagai alat aktif buat nyiptain harmoni sosial, bahkan buat nyelesain konflik. Tujuannya itu bukan bikin semua budaya jadi sama, jadi seragam. Sama sekali bukan. Tapi justru biar semua budaya bisa hidup bareng dengan damai dan saling respek. Jadi pada akhirnya, pesan utamanya ya ini, kesatuan dalam keberagaman. Bukan kesatuan yang maksa semua jadi sama, tapi kesatuan yang justru merayakan perbedaan. Unity in diversity. Keren kan? Kayak sebuah simfoni yang indah.
di mana setiap budaya punya nadanya sendiri yang unik, tapi bareng-bareng nyiptain musik yang harmonis. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Di zaman serba digital ini, di mana medsos dan internet udah jadi bagian hidup kita, sebenarnya kita semua punya peran loh. Pertanyaannya, gimana caranya kita masing-masing bisa ikut ngebangun jembatan, bukan malah ngebangun tembok, dalam dialog antar budaya kita sehari-hari. Coba deh dipikirin. Makasih banyak udah nyimak.